ada mafia tanah, gebuk. Masih ingat pemirsa terkait dengan kalimat tersebut? Ya, kalimat tersebut dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo di depan jajarannya, terutama kepada Kementerian ATR BPN saat menegaskan bahwa mafia tanah harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Karena menurutnya, adanya mafia tanah ini membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus sertifikat. Bahkan di lain kesempatan, Presiden Joko Widodo juga mengatakan adanya mafia tanah atau adanya sengketa tanah membuat masyarakat bertengkar, bahkan hingga saling bunuh. Ketika saya baca-baca, ketika saya cari tahu, kasusnya ini memang banyak sekali, ibaratkan seperti penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, karena selalu ada saja setiap tahun yang mengenai kasus ini. Misalnya saja terkait dengan mafia tanah di Kantor Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Lebak pada tahun 2018 hingga 2021. Yang pada saat itu, di mana kasus korupsi suap dan gratifikasi ini terjadi pada pengurusan tanah kawasan Maja Kabupaten Lebak, di mana tersangkanya yakni ex-kepala BPN menerima 15 miliar rupiah. Wow. Dan ada kasus lain lagi di mana tersangka kasus mafia tanah ini juga merupakan pelakunya seorang pengusaha asal Semarang. Ini terjadi pada tahun 2022. Kemudian ada juga di Makassar, di mana adanya pemalsuan surat lahan bekas kebun binatang Makassar. Terdakwanya ada 2 orang dan dinyatakan bersalah karena melakukan pemalsuan akta autentiknya. Memang kasus ini ya tidak pandang bulu, siapapun bisa kena. Bahkan pada tahun 2022 ini juga ada kasus mafia tanah yang heboh, yakni kasus mafia tanah ex-ART Nirina Zubir, artis Indonesia yang sempat menghebohkan jagat maya. Kira-kira apakah kasus dari mafia tanah ini bisa diberantas hingga ke akarnya? Kemunculan mafia tanah semakin santer terdengar dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan biang kerok kemunculan mafia tanah bersumber dari peran pihak ketiga. Junimart pun mengaku telah lama mengkritisi permen tersebut karena menemukan banyak kejanggalan. Disebutkannya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi kementerian atau kantor wilayah sesuai kewenangannya tidak dapat membatalkan produk hukum baik karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, hak atas tanah objek sengketa perkara telah beralih ketiga. Dan poin selanjutnya yang berbunyi pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara. Pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perkara. Menurutnya, poin tersebut seolah-olah menggambarkan pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dan dianggap sebagai pembeli dengan itikat baik. Soal lemahnya payung hukum ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia, Toto Glusida. Ini Presiden Jokowi sudah berulang kali nih Pak meminta mafia tanah untuk diberantas hingga tuntas sampai ke akar-akarnya begitu ya. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktek mafia tanah masih terus terjadi. Lantas bagaimana ini Pak situasi yang dihadapi oleh REI terkait dengan keberadaan mafia tanah saat ini? Ya, jadi permasalahan dari sengketa tanah atau alas hak yang tidak jelas yang sudah misalnya developer pembebasan tanah itu permasalahannya sangat complicated. Apalagi kalau sudah melakukan gugatan perdata, karena perdata ini nggak selesai-selesai. Ya. Karena apalagi sekarang ada kebijakan dari Mahkamah Agung boleh melakukan PK lebih dari 1 kali. Itu membuat ketidakpastian hukum terhadap kondisi yang ada. PK itu adalah peninjauan kembali, sehingga harusnya ada batas waktu sehingga permasalahan ini bisa selesai dengan tuntas. Hak terhadap alas hak yang benar itu yang mana? Ya, akar dari permasalahan sengketa tanah di Indonesia sangatlah kompleks. Dalam upaya pemberantasannya, berbagai pihak harus berhadapan dengan banyak permasalahan hukum, khususnya terkait konflik kompetensi peradilan dan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa.
Atas dasar inilah urgensi pembentukan pengadilan pertanahan kembali hangat diperbincangkan dan menjadi salah satu perhatian dari REI. Ya, sebetulnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita sepakat adanya pengadilan khusus. Tapi pengadilan khusus itu seberapa jauh, penjabarannya belum jelas. Apakah bisa banding, apakah bisa PK lebih dari satu kali, itu juga membuat ketidakjelasan. Dan yang terpenting dari semua, bagaimana cara mendidik kepala desa dan lurah supaya tidak terjadi double alas hak. Itu yang terpenting dari semuanya. Tidak hanya berharap untuk segera terbentuknya pengadilan khusus yang mengurus persoalan sengketa tanah, tetapi Ketua Umum Real Estate Indonesia Toto Klusida juga mengaku pihaknya sangat berharap ke depan akan ada badan khusus yang bisa bertindak tegas seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi khusus kasus-kasus di sektor pertanahan. Karena bukan hanya developer yang kasihan, masyarakat yang harusnya memiliki hak itu banyak yang hilang karena kasus-kasus dari mafia tanah. Itu harus penyelesaiannya harus cepat dan tuntas. Bagaimana caranya? Para ahli hukum Indonesia kan cukup banyak dan cukup kompeten. Tolonglah buatkan suatu konsep terhadap pengadilan tanah ini supaya konsep ini bisa menegakkan dan memberikan kepastian hukum di Indonesia. Ya pemirsa, memang dalam memberantas kasus mafia tanah hingga tuntas sampai ke akarnya diperlukan kerjasama dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, lalu juga kerjasama dari pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Perlu adanya komitmen serta konsisten untuk memberantas kasus ini hingga tidak terjadi lagi ke depannya dan semakin menyulitkan masyarakat. Tim Liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.